terbagi dua. Dulu jembatan Cipatuja itu ke kanan, sekarang ke kiri ya. Ini jembatan baru, tepatnya di desa Cipatuja. Ini wisatanya. Ini jembatan baru yang dulu pernah ambruk. Kita berhenti. Jembatan Cipatuja yang lama, ini yang baru, jadi bersebelahan lah. Ini Sungai Dermaga. Sana ke Kabupaten Garut, ke sana ke Kabupaten Pangandaran. Jembatan Cipatuja pas ambruk tidak digunakan lagi. Bongkahan-bongkahan batu, semen masih terlihat. Nah, ini jembatan yang sudah tidak terpakai. Jalan. Cipatuja adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini terdiri dari pegunungan kecil sebelah utara dan pantai di sebelah selatan. Di Kecamatan Cipatuja terdapat beberapa objek wisata seperti Pantai Cipatuja yang menjadi salah satu andalan pariwisata. Kemudian beberapa desa di Kecamatan Cipatuja, ada Desa Ceras, Desa Ciandum, kemudian Desa Senangkerta. Itu salah satu wisata yang memang menjadi andalan Kecamatan Cipatuja atau Kabupaten Tasikmalaya. Nah, dari beberapa desa yang tadi saya sebutkan, ada salah satu desa yang begitu bagus ya wisatanya, yaitu Tonjong Kenen atau Leuwi Jurig, berada di Desa Nagrog. Lumayan keren bagi Anda yang senang menjelajah alam dan wisata trekking. Tanjung Kenen sering disebut sebagai replika dari Grand Canyon dengan suasana yang indah dan sejuk. Kemudian saya berada di Desa Ceras atau Ciandum. Moda transportasi di lokasi ini atau di Kabupaten Tasikmalaya ada dua. Yang pertama Terminal Ceras, kemudian Terminal Pemayang. Transportasi darat ini hanya dilalui dari kota Tasik, hanya dilalui oleh bis dan elap saja. Dan terminal juga belum begitu modern, jadi masih seperti zaman dulu. Bahkan di sana ada mobil-mobil truk atau mobil-mobil pribadi. Jadi untuk teman-teman sekalian tidak usah khawatir kalau mau traveling atau berwisata ke arah Tasik Selatan, bisa menggunakan transportasi ini. Jadi tenang saja, jangan khawatir. Oke, kita beralih ke vegetasi. Di sini saya melihat perkebunan kelapa, pohon kelapa atau pohon kehidupan, Tree of Life. Julukan itu disematkan kepada tanaman kelapa Cocos nucifera karena hampir semua bagian yang ada pada tumbuhan ini dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kenapa tanaman atau pohon kelapa sangat subur di tepi pantai atau di dataran rendah? Yang tahu boleh komen di kolom komentar ya. Kemudian di sini selain dimanfaatkan buah kelapa, juga disadap sari-sarinya. Kebun kelapa buat gula kelapa atau
Di Indonesia sendiri adalah negara kepulauan yang termasuk dalam daerah tropis. Cocok sekali untuk tempat tumbuh kelapa laut yang menghubungkan pulau-pulau di Indonesia juga sekaligus menjadi alat untuk penyebaran kelapa. Itu sebabnya pohon kelapa tumbuh di pantai-pantai Indonesia. Luasnya sampai sana, sampai tidak terlihat. Bahkan itu kalau nggak salah lihat itu beku, sama lagi mengeruk tanah, bikin seperti ini juga. Oke, sudah ya. Seperti itu, mudah-mudahan yang saya informasikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Nah, selanjutnya adalah dermaga Pemayang Sari yang berada di Desa Cikaung Ading memiliki kondisi terlalu overkapasitas ya. Akibat kondisi dermaga yang overkapasitas, banyak perahu nelayan yang sulit berlabuh dan mengalami kerusakan karena benturan dengan perahu lain. Nah, untuk moda transportasi air ini saya belum begitu tahu, belum begitu mendapatkan info. Yang jelas di sini hanya sebatas nelayan atau pencari ikan. Adapun yang ingin memancing ke tengah laut bisa menyewa perahu nelayan tersebut dengan angka rupiah antara 100 sampai 500 ribu per malam atau bahkan lebih tergantung kondisi dan yang mempunyai perahu. Agar-agar rumput laut adalah agar-agar yang dibuat dari ekstraksi satu jenis rumput laut dan campuran berbagai macam rumput lainnya. Hasil agar-agar ini dicampur atau dinilai cukup bermutu dan berkualitas, tidak kalah dengan agar-agar lain yang dihasilkan dari satu jenis bahan. Tapi tidak semua ya, karena hanya beberapa jenis agar-agar laut yang bisa menghasilkan atau menjadi agar laut berkualitas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like and subscribe ya teman-teman.